Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Wida Fauzia. Saya akan melakukan praktik micro teaching keterampilan menjelaskan kelas 6 SD. Silakan disimak. Baik anak-anak, tadi Ibu sempat menyinggung mengenai anak-anak sarapan apa hari ini. Ada yang bilang sarapan dengan telur, ada yang bilang makan ayam, ada yang makan daging. Nah, karena kemarin minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara berkembang biak tumbuhan, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara hewan berkembang biak. Ada yang tahu berapa banyak jenis perkembangbiakan hewan? Betul sekali, hewan itu terbagi menjadi perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, ada generatif dan juga vegetatif. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Baik, kira-kira anak-anak tahu nggak sih apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif pada hewan? Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Silakan disimak dan dipahami ya. Oke, jadi anak-anak semua sudah menyimak mengenai video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi. Diharapkan anak-anak dapat memahami ya. Nah, sekarang coba Ibu mau sedikit menjelaskan atau mengulas dari video tadi, apa itu perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan merupakan perkembangbiakan pada hewan yang terjadi apabila adanya sel telur dari hewan betina dengan sel sperma dari hewan jantan yang terjadi karena proses perkawinan. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 jenis tadi. Ada ovipar, ada vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, yang pertama ada perkembangbiakan generatif secara ovipar atau secara bertelur. Nah, telur pada umumnya ini diarami oleh induknya hingga meretas. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa jenis unggas, reptil, dan juga ikan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Adakah yang bisa menyebutkan apa aja? Betul sekali, ayam merupakan jenis unggas, maka dia bertelur. Kemudian ikan ada beberapa jenis ikan yang bertelur. Oke, ciri-ciri dari hewan ovipar ini yang pertama itu mereka tidak memiliki daun telinga. Seperti yang kalian tahu, seperti ayam, bebek, jenis unggas tidak memiliki daun telinga. Selanjutnya, hewan yang bertelur itu bukan merupakan hewan mamalia atau yang menyusui. Kemudian, hewan yang bertelur atau hewan yang berkembang biak secara ovipar tidak memiliki kelenjar susu. Lalu, induknya biasanya mengerami telur tersebut hingga menetas. Kemudian, telurnya ini berada di luar tubuh induknya. Selanjutnya ada perkembangbiakan generatif secara vivipar atau melahirkan. Hewan-hewan vivipar ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Biasanya hewan vivipar ini merupakan jenis mamalia atau yang menyusui. Seperti contohnya sapi, kambing, kerbau, domba, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri dari hewan vivipar ini yang pertama itu tentunya memiliki kelenjar susu karena mereka menyusui anak-anaknya. Kemudian memiliki daun telinga seperti sapi punya telinga, kambing juga punya telinga, terus kucing juga punya telinga. Lalu biasanya hewan-hewan vivipar ini tubuhnya diselimuti dengan bulu. Kemudian hewan-hewan vivipar ini merupakan kelompok mamalia. Dan yang terakhir, hewan-hewan yang berkembang biak melalui cara vivipar ini
mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan atau dikeluarkan dari tubuh induknya. Yang terakhir ada perkembangbiakan generatif hewan secara ovovivipar. Ovovivipar ini gabungan dari ovipar dan juga vivipar, artinya mereka ini bertelur dan juga melahirkan. Nah, beberapa hewan yang bertelur dan melahirkan ini contohnya itu seperti kuda laut, kemudian ikan pari, kemudian salamander. Anak-anak tahu salamander? Kemudian ada platypus. Platypus itu seperti bebek. Ya, seperti bebek. Mungkin nanti Ibu bisa tampilkan gambar platypus dan salamander seperti apa ya. Kemudian hewan ovovivipar ini bertelur di dalam tubuh, kemudian menetas di dalam tubuh juga, dan nantinya telur yang sudah menetas itu akan mereka lahirkan. Hewan-hewan ini memang cukup langka. Kemudian pembuahan pada jenis ovovivipar ini terjadi pada betina sehingga terbentuk sebuah telur. Jadi di dalam telur hewan ovovivipar ini ada tumbuh embrio yang kemudian berkembang sebagai keturunannya, yang kemudian nanti menjadi anaknya. Terus proses tersebut disebut hamil, sama seperti manusia dan juga hewan yang melahirkan tadi. Kemudian cadangan makanan yang didapat langsung itu untuk embrio itu didapatkan dari embrio telur tersebut, bukan dari induknya. Jadi kalau manusia itu dan juga hewan yang melahirkan itu kan tadi masuk cadangan makanannya dari induknya yang makan, kemudian masuk ke dalam embrionya. Tetapi sedangkan pada hewan ovovivipar ini cadangan makanannya didapatkan langsung dari embrio telurnya, bukan dari induknya. Nah, ada beberapa ciri khusus hewan ovovivipar. Yang pertama, memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Lalu hewan ovovivipar ini tidak menyusui. Kemudian anaknya tidak akan diasuh oleh induknya. Lain halnya dengan hewan yang bertelur atau ovipar yang anaknya diarami hingga menetas. Kemudian pada hewan vivipar juga anaknya akan diasuh oleh induknya. Lalu induk dari hewan ovovivipar ini tidak memiliki rahim. Biasanya hewan ovovivipar ini memiliki darah dingin atau termasuk hewan berdarah dingin. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa hewan ovovivipar ini sebelumnya mengandung terlebih dahulu anaknya berupa telur, kemudian telurnya menetas di dalam tubuh induknya yang kemudian dikeluarkan dan menjadi menjadi keturunan baru. Oke. Sampai sini semoga dapat dipahami. Apakah ada yang ditanyakan terkait perkembangan generatif pada hewan? Jadi anak-anak sudah bisa membedakan apa itu dan bagaimana ciri-ciri dari perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Baik, Ibu sudah mengirimkan LKPD ke grup WhatsApp, bisa dicek. Kemudian anak-anak tolong isi LKPD pertama mengenai membuat tabel perbedaan perkembangbiakan hewan secara generatif. Dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan pukul 10.25 menit. Jadi Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, selanjutnya coba Ibu ingin tanya
Di lingkungan kalian ini terdapat kegiatan ekonomi atau tidak ya? Masih ada yang ingat apa itu kegiatan ekonomi? Jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, setiap negara itu memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, tidak terkecuali negara-negara di ASEAN. Ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN itu apa? Kita mengulang pelajaran sebelumnya mengenai ASEAN, Association Southeast of Asian Nation, merupakan organisasi Asia Tenggara yang di dalamnya terdapat anggota negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana perbedaan kehidupan ekonomi di ASEAN. Oke. Pertama sebutkan dulu dong apa saja negara-negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN. Pertama betul ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Laos, Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam. Oke, betul. Selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia? Ibu kasih clue, biasanya potensi ekonomi suatu negara ini berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya. Ada yang tahu? Betul, pariwisata bisa menjadi potensi ekonomi Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sangat indah dengan banyak sekali penampakan alam yang sangat indah yang kemudian dapat menjadi peluang potensi ekonomi bagi negara kita. Oke, Ibu akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai kehidupan masyarakat di negara ASEAN. Kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN ini berkembang sangat pesat. Wilayah ASEAN yang terletak di antara dua samudra. Ada yang tahu dua samudra itu apa? Dan juga dua benua. Sangat strategis dan juga menguntungkan. Kehidupan sebagian masyarakat di negara-negara ASEAN yang agraris berangsur-angsur menjadi sebuah negara yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor industri dan juga perdagangan. Kemudian sebagian besar negara ASEAN ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, sangat kaya, baik di bidang pertanian, kehutanan, atau bahkan pertambangan. Tapi ada beberapa negara yang tidak begitu mempunyai sumber daya yang besar, sumber daya yang kaya, namun dapat tetap berkembang pesat seperti Singapura. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai potensi ekonomi negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, yang pertama kita bahas negara kita dulu, negara Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kepulauan, negara yang memiliki sumber daya alam sangat berlimpah dan juga kaya. Maka dari itu Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi ekonomi yang mulai diperhatikan oleh dunia internasional. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari potensi alam, sektor pariwisata yang sangat indah, atau tanah yang subur sehingga dapat memperluas lahan pertanian, perkebunan. Kemudian juga Indonesia ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, rempah-rempah, atau bahkan perkebunan-perkebunan yang berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi potensi perekonomian di Indonesia. Kemudian selanjutnya, negara Malaysia, negara tetangga kita. Dari bidang pertanian, Malaysia ini
sangat unggul, terutama yang menjadi komoditas utama dari negara Malaysia ini adalah padi, karet, teh, dan juga kelapa sawit. Kemudian pada bidang pertambangan juga Malaysia unggul. Mereka mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan juga bauksit. Ibu juga lupa menjelaskan tadi bahwa Indonesia juga kaya pertambangannya. Ada yang tahu mengenai PT Freeport? Dia itu pertambangan emas terbesar di Indonesia, adanya di Papua. Hal tersebut bisa menjadi potensi ekonomi yang besar juga bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat berkembang pesat dan menjadi negara maju. Karena sekarang Indonesia ini masih menjadi negara berkembang, yang ada di Asia Tenggara. Oke, Ibu akan bahas selanjutnya negara tetangga juga, ada Singapura. Singapura ini merupakan negara terkecil yang ada di ASEAN. Tapi walaupun Singapura merupakan negara terkecil yang luasnya hanya sekitar 720 km persegi, yang hanya mungkin seluas kota Jakarta saja, Singapura dapat menjadi sebuah negara maju yang ada di ASEAN. Dengan mereka memanfaatkan kondisi geografis mereka yang sangat strategis, yaitu di selatan Semenanjung Malaka, yang menjadikan negara ini maju karena mereka berhasil memanfaatkan kondisi geografisnya dengan pelayaran internasionalnya yang sangat pesat. Kemudian Singapura ini menjadi sebuah negara maju yang ada di ASEAN. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini juga merupakan salah satu negara tetangga yang dimiliki Indonesia. Brunei Darussalam ini terletak di ujung Pulau Kalimantan. Sumber daya yang dimilikinya itu berupa sektor pertambangan, yang yaitu minyak bumi dan juga gas alam. Ada sebuah fakta unik bahwa Brunei Darussalam ini mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya. Wow, itu sangat besar, jumlah yang sangat besar yang mampu dimanfaatkan oleh Brunei Darussalam, sehingga dia pun menjadi sebuah negara maju yang ada di ASEAN. Kemudian tidak hanya sektor pertambangan saja, Brunei Darussalam ini juga memiliki sektor pertanian, yaitu berupa kelapa sawit, dan juga karet. Oke, negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina ini merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam, laut, dan juga pertanian. Jadi, sektor yang dimiliki Filipina itu dalam pemanfaatan perekonomiannya ada pada pariwisata berupa laut, kemudian pertaniannya yang unggul untuk penyokong potensi ekonomi mereka. Sumber daya alam pertanian yang dimiliki Filipina itu ada padi, kemudian jagung, gula, buah-buahan, dan abaca atau serat Manila. Kemudian tidak hanya sumber pertanian saja, Filipina ini mempunyai sumber daya pertambangan meliputi emas, tembaga, perak, biji besi, dan juga keramik. Oke, untuk negara selanjutnya ada Kamboja. Kamboja ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu tadi Filipina. Di mana Kamboja ini memiliki potensi di bidang pertanian, pertambangan. Pada bidang pertanian ini mereka unggul pada karet, kemudian beras, kayu,
bahkan ubi-ubian pun mereka unggul. Lalu pada sektor pertambangan, Kamboja ini cukup banyak memiliki gas alam, minyak bumi, batu permata. Anak-anak tahu batu permata yang cantik-cantik itu berupa safir dan juga ruby. Hal tersebut yang dimanfaatkan Filipina untuk penyokong potensi perekonomian negara mereka. Kamboja. Oke, negara selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam ini unggul pada bidang pertanian yang mereka mempunyai sumber daya berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan juga teh, sama seperti Indonesia ya rata-rata. Kemudian hampir sama juga dengan negara-negara tetangganya. Pada bidang pertambangan juga Vietnam menghasilkan minyak bumi dan juga batu bara. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar ini merupakan negara yang kaya di sumber daya pertambangannya. Pertambangan yang dimiliki Myanmar ini ada tembaga, kemudian ada emas, timah, perak, batu permata, gas alam, dan juga nikel. Namun tidak hanya unggul di sektor pertambangan, Myanmar ini juga memiliki potensi pada sektor pertaniannya. Yang dihasilkan dari sektor pertanian Myanmar ini ada beras, kemudian ada kacang-kacangan dan juga karet. Lalu negara yang terakhir, ada yang bisa tebak negara apa yang belum Ibu jelaskan? Betul sekali, ada negara Laos. Negara Laos ini merupakan negara yang cukup unik, anak-anak. Jadi negara Laos ini merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki laut. Berbeda sekali dengan Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara maritim, negara yang dikelilingi oleh lautan, berbanding terbalik dengan Laos yang sama sekali tidak memiliki laut di negaranya. Namun, hanya dengan mereka tidak memiliki laut, tidak menutup kemungkinan mereka untuk memanfaatkan sumber daya lainnya. Mereka merupakan satu-satunya juga negara yang memberikan listrik secara gratis kepada masyarakatnya. Keren ya? Negara Laos memberikan listrik secara gratis kepada masyarakatnya. Jadi, pasokan listrik di Laos itu memang sangat besar. Dari dimana pasokan listrik tersebut akhirnya dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di negara Laos. Selanjutnya, tidak hanya pasokan listrik yang amat banyak, Laos juga punya potensi perekonomian dari perkebunan, yaitu perkebunan kayu jati dan juga cendana. Oke, sudah selesai membahas mengenai negara-negara dan juga kehidupan perekonomian dan potensi perekonomiannya. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bahasan kita, yaitu membandingkan kehidupan perekonomian dua negara di ASEAN menggunakan diagram Venn. Ada yang tahu apa itu diagram Venn? Nah, ini ada bentuk diagram Venn. Anak-anak bisa lihat di sini ada dua lingkaran. Sebut saja yang pertama lingkaran A dan lingkaran B, di mana lingkaran ini terbagi di tengahnya terdapat bagian yang dimana ada bagian pada lingkaran A dan juga bagian pada lingkaran B. Artinya di tengah-tengah ini merupakan kesamaan yang ada pada lingkaran A dan lingkaran B. Oke, di sini contohnya kita ambil contoh perbandingan dua negara di ASEAN, yaitu Malaysia dan juga Myanmar. Tadi sudah Ibu sampaikan sedikit bahwa Malaysia unggul di bidang industri. Kemudian Myanmar juga perekonomiannya ada di sektor perkebunan.
Apa? Di tengahnya ini masih kosong. Di tengahnya ini kalian cari apa yang menyamakan potensi perekonomian dari dua negara ini, Malaysia dan Myanmar. Ternyata kita temukan bahwa Malaysia dan Myanmar sama-sama memiliki potensi perekonomian dari sektor pertanian dan juga pertambangan. Oke, sekarang anak-anak buka LKPD-nya. Selanjutnya adalah anak-anak melakukan diskusi, kemudian diisi LKPD-nya mengenai perbandingan negara di ASEAN menggunakan diagram Venn. Untuk negaranya bebas, yang penting kalian membandingkan dua negara. Di situ ada 5 diagram Venn, berarti kalian membandingkan 5 pasang negara, misalnya tadi Malaysia dengan Indonesia, kemudian Indonesia dengan Brunei, kemudian Myanmar dengan Kamboja, kemudian Kamboja dengan Laos, dan lain sebagainya. Bebas. Untuk sumber informasinya bisa dicari di internet atau di YouTube. Kemudian Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Ibu akan bagikan kalian ke breakout room, kemudian nanti akan kembali lagi ke sini ya. Oke, selamat bekerja, selamat berdiskusi, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok? Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok ini merupakan gagasan utama yang dibahas dalam sebuah teks, paragraf, atau yang saat ini akan kita pelajari adalah menemukan ide pokok pada sebuah teks laporan. Oke, teks laporan. Untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai bagaimana cara menemukan ide pokok dalam teks laporan. Silakan disimak ya. Oke, sudah disimak video pembelajarannya. Selanjutnya Ibu akan mengulas sedikit bagaimana cara menentukan ide pokok sehingga mudah atau tidak sulit. Yang pertama, ketika menentukan ide pokok, lebih dahulu kita mengambil langsung dari kalimat utama. Misalnya di sini ada contoh. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, cara menentukan ide pokoknya adalah dengan mengambil langsung dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, berdasarkan teks laporan di atas, maka kalimat utamanya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Sangat mudah karena anak-anak tidak perlu membaca keseluruhan, cukup menemukan kalimat utamanya saja. Kemudian yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Sama seperti contoh teks yang tadi, dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya itu kita kurangi beberapa kata yang ada pada kalimat utama. Ide pokoknya itu kita mengurangi beberapa kata yang ada pada kalimat utama, yaitu kedondong memiliki berbagai manfaat. Dari kalimat buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi kita kurangi beberapa kata yang ada pada kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Untuk kalimatnya sama seperti yang tadi. Kemudian kita ambil kesimpulan dari kalimat utama tersebut, yaitu manfaat buah kedondong. Kemudian selanjutnya menyimpulkan
isi paragraf. Nah, yang ini bisa kalian baca secara keseluruhan. Kemudian nanti kalian akan menemukan kesimpulan dari isi paragraf tersebut. Nah, kesimpulan tersebut dapat dijadikan ide pokok dari teks bacaan tersebut. Oke, contohnya ada teks seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, ide pokok dari teks bacaan tersebut adalah ciri-ciri sapi, karena pada teks tersebut menyebutkan bahwa hewan tersebut merupakan hewan berkaki 4, hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, kemudian dagingnya menjadi komoditas utama di Indonesia. Kemudian saat Idul Adha, hewan ini dijadikan hewan kurban. Sudah pasti jawabannya itu adalah ciri-ciri hewan sapi. Oke, untuk selebihnya sudah dibahas di video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kemudian selanjutnya anak-anak dapat melakukan mengisi LKPD yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, LKPD tersebut dibuat secara mandiri, secara individu. Jadi dalam LKPD tersebut anak-anak mengembangkan ide pokok pada teks laporan yang sudah disediakan. Anak-anak mencari ide pokoknya, kemudian disampaikan lagi dengan kalimat kalian sendiri, oke? Mungkin sekian pembahasan hari ini. Apabila ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Sekian video praktik micro teaching, keterampilan menjelaskan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.